Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Halo Sobat Baku Cerita, mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan kalau bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya, agar selalu dapat trade lagi, nambang lagi, dan nambang lagi. Jadi langsung aja ya pada hari ini ya. Terlihat market mulai hijau royo-royo, terutama core di sini sudah menembus angka 4203. Kalau kita lihat di temperamennya itu ya sudah mulai menembus di angka 0,44 dan akan menuju ke situ lagi ya, sepertinya seperti itu ya. Dan ini sudah mulai menembus, dan di temperamen 58 jamnya sudah menembus garis MA-nya ya. Terus juga di hariannya itu sudah akan menembus di garis MA 10-nya, MA 60 MA 60-nya ya akan tertembus jika level 0,46 dapat tertembus. Itu akan melanjutkan ke rally berikutnya, dan mudah-mudahan untuk core ini akan selalu rally terus, rally naik terus. Terus juga ini kalau kita lihat di tweetnya di core ini kita pantau terus ya masalah core ini, seberapa jauh core ini dapat terbang tinggi ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada di postingan dia di Cordau yang pada tanggal 26 Oktober 2023 ya. Itu Cordau itu buat tweetnya ya. Kontributor inti pada Decrypt Media tentang halving Bitcoin berikutnya. Imbalan penambang, maksudnya penambang untuk Bitcoin, akan tiba-tiba dipotong setengahnya dan model bisnis mereka akan diuji. Saatnya untuk melihat core dan memahami bagaimana hal itu dapat membantu dalam hal itu. Jadi nanti pada tanggal 2 bulan Maret 2024 akan terjadi halving Bitcoin setiap 4 tahun sekali ya. Jadi penambangan itu akan untuk rewardnya akan dibelah menjadi dua, menjadi sekitar 3,2 Bitcoin ya, yang sebelumnya 6, sekarang tinggal 3,2, jadi hanya mendapatkan separuhnya saja. Dan kita lihat di balasan tweetnya ya, ini ada yang balas ya, ini akan menjadi biaya ganda bagi para penambang BTC berikutnya. Yang lain bergembira karena tidak mengetahui dampak yang mungkin ditimbulkan. Tahun 2024 akan menjadi tahun peralihan ke inovasi baru di bidang kripto. Biaya mesin, pertambangan, pasokan listrik, dan emisi karbon merupakan tantangan ke depan. Nah, jadi dengan adanya halving Bitcoin ini diharapkan nanti orang-orang karena penambangannya akan menurun, jumlah pendapatannya akan menurun karena akan dibelah menjadi dua. Tentunya diharapkan nanti orang-orang mulai beralih ke core, kan kira-kira seperti itu ya. Terus juga ini penambang Bitcoin tidak mengorbankan apapun saat berkontribusi pada jaringan core. Mereka diberi imbalan karena mengamankan rantai. Pada tahun 2040, bahkan setelah semua Bitcoin ditambang, core terus menawarkan hadiah, memberi manfaat bagi seluruh ekosistem kripto dengan desain, informasi dan filosofinya. Nah, terus juga ini ada yang membalas ya, pada bulan November akan menjadi bersejarah karena core dari $10 sampai dengan $13 yang akan datang. Wow, pada bulan November bener enggak ini ya? Ya nggak usah jauh-jauh ya, $5 jadilah ya. Nah, untuk bulan November ini ya.
Terus juga ada yang tweet juga ya pada tanggal 26 November ya, pakar strategi makro senior Bloomberg, persetujuan yang tak terelakkan dari ETF spot AS akan membantu terus bermigrasi ke arus utama. Kami yakin seiring berjalannya waktu, core akan diadopsi secara luas oleh banyak negara. Kami menyarankan semua orang untuk membeli dan mempertaruhkannya. Mudah-mudahan akan terjadi juga ya. Terus juga ini kalau kita lihat itu ada untuk halving Bitcoin ya. Halving Bitcoin itu adalah suatu peristiwa ya. Peristiwa terjadi kira-kira setiap 4 tahun sebagai bagian dari kebijakan moneter Bitcoin. Ini melibatkan ya pengurangan blok yang diterima penambang karena berhasil menambang blok baru. Mekanisme ini diterapkan untuk mengontrol pasokan Bitcoin dan secara bertahap menurunkan tingkat penalan koin baru ke dalam peredaran. Jadi selama Bitcoin halving, hadiah blok dibelah menjadi 2 ya. Seperti yang kita tahu pada tahun 2020 itu hadiah blok itu nilainya adalah sekitar 6,25 per blok. Itu per bloknya pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2024 hadiah blok akan dikurangi menjadi 3,125. Jadi akan berkurang separuhnya ini ya untuk Bitcoin ini. Jadi untuk penambang pada tahun 2024 itu akan mendapatkan Bitcoin lebih sedikit ya, cuma 3,125 per blok. Tentunya pengurangan imbalan blok ini mempunyai beberapa implikasi bagi para penambang. Yang pertama, penurunan pendapatan. Halving secara signifikan mengurangi jumlah Bitcoin baru yang diterima penambang sebagai imbalan karena menambang satu blok. Penurunan pendapatan ini dapat berdampak pada profitabilitas operasi penambangan, terutama jika harga Bitcoin tidak meningkat secara proporsional ya. Jadi kalau nanti setelah halving itu ternyata harga Bitcoin ya tidak meningkat secara proporsional, mungkin akan orang-orang akan mulai melirik ke core ini. Terus yang kedua meningkatkan persaingan ya. Jadi ketika hadiah blok Bitcoin berkurang, penambang harus bersaing lebih ketat untuk mendapatkan bagian dari hadiah yang lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan, meningkatkan kesulitan penambangan, dan berpotensi membuat penambang menjadi kurang menguntungkan bagi sebagian penambang. Terus dampak yang ketiga ya, tantangan model bisnis. Halving menantang model bisnis para penambang dengan menekan margin keuntungan mereka. Penambang harus mengolah biaya operasional mereka dengan hati-hati, termasuk biaya listrik, terus juga peralatan penambangan dan pemeliharaan agar tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam menghadapi berkurangnya imbalan blok. Tentunya mengenai core blockchain ini ya, itu bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para penambang ya. Tentunya melalui fitur-fitur uniknya, yang pertama adalah peningkatan skalabilitas, terus juga blockchain menggabungkan kekuatan POW, EVM Ethereum, dan konsensus POS untuk mencapai transaksi yang lebih tinggi per detik. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Core ini satu-satunya blockchain yang dapat memecahkan masalah trilema yang dihadapi oleh para pengembang-pengembang.
Seperti yang saya bahas kemarin bahwa core itu dapat memecahkan masalah trilema, terutama di masalah skalabilitasnya, juga security-nya dan desentralisasinya. Itu nilainya sangat bagus sekali yang tidak ada di mata uang kripto yang lain. Terus yang kedua, core reward. Ya, blockchain menawarkan token aslinya sebagai hadiah untuk penambang dengan berpartisipasi dalam ekosistem core. Penambang bisa mendapatkan token core selain hadiah blok dari core blockchain sendiri. Diverifikasi imbalan ini dapat membantu penambang mengurangi potensi penurunan pendapatan akibat Bitcoin pendapatannya tinggal separuh. Nah, jadi diharapkan nanti setelah adanya halving Bitcoin ya orang-orang akan lari ke sini ya. Lari ke core karena kalau kita lihat di stakingnya itu, kalau kita lihat di staking core, kita lihat dulu ini staking core ini saya screenshot tadi ya, saya punya saya. Jadi di sini terlihat kalau Anda buka MetaMask kemudian klik stake core.org, ini terlihat bahwa sekarang total core yang sudah dipertaruhkan atau sudah di staking itu sekitar 90.601 core yang sudah di staking. Itu sudah meningkat pesat ini ya. Kemarin sekitar 80 juta, sekarang hampir 90 juta, hampir 100 juta sebentar lagi ya. Jadi sudah mulai mendekati 5% dari pasokan itu sudah di staking. Dan ini adalah para validatornya. Nah, ini ada DAO Mining Pool 15%, DAO Mining Pool 5 22%, kemudian OKX-nya 25%, di MLab-nya 26%, kemudian di Positron 26,36% untuk API-nya ya. Ini sangat mantap juga ini ya. Dan Anda bisa klik bagian 3 ini untuk delegate-nya, berapa yang akan didelegatekan. Nah, kemudian ini adalah reward saya. Reward saya dalam hariannya tadi pagi saya mendapatkan 6,2 core, kemarin tanggal 25 juga mendapatkan 6,4, tanggal 24 mendapatkan 6,2. Tiap hari dapat ini ya. Dapat core tiap hari ya. Setelah dapat di staking lagi, dapat di staking lagi, jadi banyak lama-lama ya. Nah, jadi dengan adanya halving Bitcoin ini, harapan kita nanti pada bulan November ya paling-paling ya nggak usah target 10 ya, $5 jadilah ya. Dan ini saya kira masih belum terlambat ya kalau kita beli ya, kita hold sekarang untuk core ini karena harganya masih jauh sekali ini ya. Karena harga tertinggi dulu yang pernah dicapai oleh core itu adalah $6.500, 6.000 lebih dolar, 6.000-an dolar. Sekarang tinggal 0,41 dan ini adalah waktu memasak ini ya. Lagi dimasak ini core ini ya. Sebentar lagi kalau sudah menembus angka 0,45 itu akan melanjutkan ke rally berikutnya dan akan dipompa dengan sangat keras. Tapi kita tetap dior karena pada tanggal 1 nanti 1 November itu akan ada pengumuman kenaikan suku bunga dan kita juga harus hati-hati ya. Tetap dior. Itu aja ya, semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.